Baik, untuk soal kelima, kita lanjutkan. Yang pertama kita cari adalah titik potong dengan sumbu X ya. Maka di sini nilainya 0. Jadi fx-nya 0. 0 sama dengan min X kuadrat tambah 2X tambah 3. Nah, dari sini kita tahu bahwa jangan sekali-kali mengali ini tiba-tiba jadi X kuadrat kurang 2X kurang 3 ya. Ini nggak boleh dikali, kecuali ketika sudah disamakan dengan 0 ya. Kenapa? Kalau di kanan dikali min 1 maka ini jadi min fx ya, maka nilai A nya jadi beda. Oke, jadi nggak boleh dikali dengan negatif ketika sebuah fungsi, ketika kita punya sebuah fungsi. Oke, dari sini A nya berapa? A nya itu koefisien X kuadrat min 1, B nya koefisien dari X berarti 2, dan C nya konstanta bebas berarti 3 ya. Kita lanjutkan saja dengan ini. Ibu tidak kalikan dengan min 1 walaupun di sini boleh ya. Nah, cara mencari titik potong dengan sumbu X seperti cara skema yang Ibu ajarkan tadi. Kita cari dua buah bilangan yang hasilnya adalah hasil kali dari A dengan C. A nya min 1, C nya 3. Berarti hasil kali dua bilangan tersebut haruslah min 3 ya. Jadi kalau di sini ada min 2, berarti min 2 kali 3 berarti harus min 6 hasil kalinya. Kita cari bilangan yang hasil kalinya min 3, jumlahnya 2 ya, jumlahnya 2. Jadi dua buah bilangan hasil kalinya min 3. Apa saja itu? Hasil kalinya min 3, jumlahnya harus 2. Nah, min 3 dengan 1 atau 3 dengan min 1? 3 dengan min 1 ya, karena 3 dikurang 1 hasilnya nanti 2. Kalau min 3 dengan 1 hasilnya jumlahnya jadi min 2, bukan 2. Jadi pasangan yang tepat adalah 3 dengan min 1. Berarti di sini 3, di sini min 1. Boleh kebalik, Bu, di sini min 1, di sini 3. Boleh. Ya. Oke, berarti nanti dibagi dengan min A ya, dibagi dengan A-nya min 1 berarti min A-nya jadi 1. Kenapa min A? Karena seperti pindah ruas, itu makanya dibagi dengan negatif. Ini 3, ini min 1. Jadi titik potong dengan sumbu X-nya adalah 3,0 dan min 1,0. Titik potong dengan sumbu Y, tinggal lihat nilai C-nya ya. C-nya 3, berarti titik potong dengan sumbu Y. X-nya 0. Itu sama dengan 3, berarti 0,3. 0,3. Kemudian yang ketiga, kita cari sumbu simetri. X sama dengan min B per 2A. Min B, B-nya 2. Berarti min 2 per 2A. A-nya min 1, berarti 2 kali min 1 itu min 2. Ya, sama dengan 1. Berarti X-nya sama dengan 1. Oke, nilai minimum atau nilai maksimum. Nah, untuk kamu ketahui kalau kita A-nya negatif, maka kurva kita menghadap ke bawah. Kayak gini. Jadi kita punyanya titik puncak atau nilai maksimum. Nilai max. Nilai max. Nilai max, nilai maksimum. Berarti ya, Y-nya min D per 4A. Min D, D-nya itu rumusnya ya, Y sama dengan min diskriminan per 4A. D itu rumusnya B kuadrat kurang 4A kali C per 4 kali A. Berarti sama dengan min B kuadrat berarti 2 kuadrat. Ini 2 tadi ya.
2 kuadrat berarti 4 kurang 4 kali A-nya min 1, C-nya 3 per 4 kali A. 4 kali A, A-nya min 1, 4 kali min 1. Sambung di sebelah. Berarti sama dengan min 4, ini min kali min, jadi habis min 4 kali min 1 kali 3 jadinya plus 12 ya. Berarti 4 plus 12, min dari 4 plus 12 per min 4. Hati-hati tanda, 4 tambah 12, 16. 16 per 4 ya, tanda minnya tewas atas bawah. Itu jawabannya 4. Jadi nilai maksimumnya di 4. Oke, yang kelima kita perlu titik ekstrim ya. Titik ekstrim atau titik puncak. Itu adalah sumbu simetri, nilai maksimum. Berarti 1,4. Oke, kita masukkan ke gambar koordinat kartesius. Yang pertama titik potong dulu 3,0 dan min 1,0. 3,0 ada di sumbu X sama min 1,0 juga masih di sumbu X karena titik potong dengan sumbu X. Kemudian titik potong dengan sumbu Y tentunya ada di sumbu Y 0,3. Berarti di Y sama dengan 3. Ini dia. Kemudian kita perlu titik sumbu simetri. Sumbu simetrinya X sama dengan 1. Berarti nanti kurva kita akan simetris di sini. Kiri kanan sama ya. Jaminnya sumbu ini, sumbu simetri. Selanjutnya titik potongnya nilai maksimumnya 4. Titik ekstrimnya 1,4. Jadi 1,4 sini ya. Nah, ini 1,4. Tinggal dihubungkan titik potong dengan sumbu X, titik potong dengan sumbu Y dan sumbu simetri. Dihubungkan, gambarnya mulus, tidak pakai penggaris atau tidak patah-patah. Itu ya. Ini agak susah mengkondisikan kursor ini. Nah, seperti itu. Inilah kurva min X kuadrat tambah 2X tambah 3. Nah, sekarang kita lihat domain fungsinya. Domain fungsi itu semua ini kan terus ke bawah gitu ya, terus ke bawah, jadi semakin melebar ke kanan, ini semakin melebar ke kiri. Jadi domain fungsinya adalah semua X, dimana X-nya bilangan real. Nah, tapi range fungsinya itu terbatas ya, fungsinya itu hanya kurva sampai ke bawah sini, nggak pernah dia ke atas. Maksimumnya hanya di 4. Berarti range fungsinya adalah Y, dimana Y-nya kecil atau sama dengan 4. Y-nya bilangan real. Nah, itu soal kelima. Mungkin untuk ini yang Ibu jelaskan kembali ya, dan mencari akar dari persamaan kuadrat. Ya, Ibu nggak tahu di SMP kayaknya sudah dipelajari untuk K13. Nanti kita coba dengan mencari akar dari persamaan kuadrat ya, karena di situ mungkin kesusahan dari materi ini. Baik, demikian materi kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.